Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita awali dengan murojaah surat Asy-Syams dan surat Al-Lail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat mudah melangkahkan kaki dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menghidupkan, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim minal mahdi ilal lahdi. Sungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dari lahir sampai dengan menutup mata. Itulah dalil ataupun perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap kita dapat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, sabar dalam menghidupkan kegiatan keislaman, nuansa keislaman di lingkungan kita. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang orang-orang yang melakukan amal-amal besar tetapi justru dia masuk ke neraka. Amal-amal besar, amal-amal yang mungkin bagi kita orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar, baru mengamalkan Islam sedikit demi sedikit, belum sampai di titik melakukan amalan-amalan besar. Amalan-amalan besar itu yang pertama adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Kemudian seorang alim, ulama besar. Yang ketiga adalah orang yang kaya raya.
Jadi 3 orang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan amalnya tersebut justru masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad fisabilillah. Orang tahu kalau orang berjihad fisabilillah itu lahir batin mengeluarkan segala kemampuan, baik fisik, kemudian perlengkapan dia berjihad dan lain sebagainya. Dia modal, dia melakukan seluruh usaha untuk bisa berangkat ke medan jihad fisabilillah. Jadi dalam rombongan membela agama Allah itu, masuklah dia di dalam itu. Berjuang, Allahu Akbar, takbir, semangat gitu kan. Gugur, syahid. Tapi justru ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia?" Mujahid ini menyampaikan, "Saya berjuang di jalan-Mu ya Allah, mengorbankan apa yang saya miliki, berjuang di jalan Allah. Punya uang, punya tenaga, punya pikiran untuk bisa membela agama-Mu ya Allah, dan mati di jalan-Mu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dusta. Kamu berdusta. Kamu berjuang bukan untuk memenuhi panggilanku, untuk berjuang fisabilillah karena Allah semata, tapi kamu berjuang agar kamu dikenang, agar kamu disebut sebagai seorang pahlawan, agar kamu diceritakan oleh orang-orang sesudah kamu, supaya kamu gugur dalam medan perjuangan, orang abadikan di kisah. Dan kamu sudah dapatkan itu. Orang sudah menyanjung kamu, mengenang kamu, memberi gelar kamu pahlawan, pejuang, dan seterusnya. Kamu sudah dapatkan itu." Jadi ternyata dalam rombongan fisabilillah, perjuangan membela agama Allah itu, ada orang-orang yang ternyata bukan karena Allah berperang. Membela agama Allah itu bukan karena Allah. Tadi contohnya mungkin karena ingin disebut sebagai pahlawan, atau ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, atau orang yang segala niat. Ada yang berniat perang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Kan kalau habis perang yang kalah kan meninggalkan barang-barangnya. Nah, barang-barang itu kemudian nanti dibagikan kepada orang-orang yang berjuang tadi. Nah, kesalahan dia terletak pada DP niat. Niat yang tidak murni, betul-betul lillahi ta'ala. Jadi berjuang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Mungkin dari berangkat dari rumah, iya, tapi nanti di tengah jalan ada bisikan masuk, ada pikiran masuk yang merubah DP niat. Jadi niat ini yang ternyata memiliki timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan yang begitu hebat, kandas, tidak bernilai disebabkan DP salah niat. Oleh karena itu pelajaran bagi kita agar senantiasa meluruskan, membersihkan, memurnikan niat, terutama dalam ketaatan, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah, niat betul-betul lillahi taala. Tidak karena yang lain, betul-betul lillahi taala, supaya dia menjadi berbobot, bernilai, berkualitas, tidak dilemparkan begitu saja, tidak bernilai. Namanya kosong, tidak ada nilainya gitu. Di dalam surat Al-Bayyinah kan sering dibacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah ingatkan, Allah tuh ingin orang menjalankan perintah agama, apakah itu perintah yang wajib, yang sunnah, itu betul-betul lillahi ta'ala, tidak dicampuri dengan keinginan yang lain. Supaya apa? Supaya Allah betul-betul menilai, menimbang kualitas amal kita benar-benar hanya mengharapkan balasan Allah, bukan balasan manusia, bukan balasan dunia, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Makanya mau sholat, puasa, zakat, ibadah haji, umroh, pasti ujung niat yang dilafadzkan lillahi ta'ala. Nawaitu shomagodin, ujungnya lillahi ta'ala. Usolli farul maghribi, DP ujung lillahi ta'ala.
agar betul-betul orang ini tidak rugi. Orang sangka orang melakukan amal besar, orang sudah berkorban, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin harta benda yang orang miliki. Ternyata begitu di hadapan Allah, orang lelah berjuang, ternyata ada campuran ingin dipuji, ingin dikenang, ingin dihormati, dan seterusnya. Ini pelajaran pertama dan penting bagi diri kita. Ternyata Allah betul-betul ingin yang murni. Orang saja di dunia suka susu murni, madu murni, suka yang asli, kualitas nomor 1. Dan nilai itu betul-betul terletak pada niat. Amal yang besar karena niat habis. Tapi mungkin amal yang sederhana karena niat, maka Allah imbang luar biasa karena niat tadi. Contoh yang sederhana adalah kisah seorang perempuan yang memberikan minum dan anjing yang kehausan, kan simpel, sederhana kan. Ya sekemampuan dia memberikan minum, kan sederhana kan. Tapi justru amalan yang sederhana karena niat menolong lillah karena Allah saja. Mungkin dia lihat aku juga kehausan dan rasa haus tuh nggak enak. Dia juga mungkin sama gelah haus kan, kasih minum. Ternyata amal itu bisa mengangkat dirinya menjadi dekat kepada Allah. Mungkin dia bertobat, dia mendekatkan diri, dan seterusnya. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berperang. Ketika berperang itu beliau semua bunuh dan ini DP lawan, semua bunuh toh. Semua bunuh. Begitu semua bunuh, ini lawan ludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuish gitu. Kalau orang diludahi semakin panas, semakin cepat pedang terayun. Kalau beliau begitu diludahi, dia berhenti, berem, tidak jadi mau bunuh. Ini orang kafir ini heran, dia tanya, tunggu dulu, kan orang berkelahi, iya toh mau kalau tidak kita bunuh, ngana bunuh, iya toh mau berkelahi kan, mau bunuh. Kalau tidak kita yang mati, ngana yang mati. Cuma kapan nggak jadi bunuh, kan tinggal mau bunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, di awal perang niat saya itu lillahi ta'ala. Begitu kamu ludahi saya, niat saya jadi bercampur dengan amarah, dengan emosi. Saya takut kalau saya bunuh kamu ini bukan karena Allah, tapi karena emosi, karena saya marah. Di level so tingkat tinggi. Masya Allah. Jadi orang membaca kisah itu takjub dang. Ada orang yang bisa mengerem pedang untuk tidak membunuh, dikarenakan justru seharusnya secara manusia pada umumnya harusnya lebih marah, lebih emosi, dan lebih cepat dalam membunuh DP lawan. Tapi pelajaran ini lagi-lagi mengingatkan tentang pentingnya niat. Walaupun menurut logika pemikiran kita rugi, kan tidak jadi bunuh, kan rugi. Tapi ternyata justru di balik itu orang itu akhirnya apa? Bersyahadat. Kalau begitu saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di balik kesabaran, di balik niat yang bersih, ternyata ada hadiah yang Allah berikan, yaitu hidayah yang masuk kepada orang kafir tersebut. Jadi menjaga kualitas niat untuk tidak tercampur dengan hal-hal yang lain yang bisa merusak niat, merusak kelurusan hati, maka ini menjadi warning, peringatan bagi diri kita untuk bisa menjaga kestabilan, kebersihan niat kita. Yang kedua, ada seorang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu berarti kalau sudah alim dalam pandangan agama Islam adalah orang yang didudukkan penuh karena wawasan, pengetahuan, kedalaman ilmunya. Dia mengajar, dia belajar. Kemudian Allah tanya, apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia? Orang alim ini mengatakan, di dunia saya belajar, lelah belajar ke sana,
Belajar kan lelah kan, datang ke pengajian satu, kalau ini dekat rumah, kalau pengajian jauh ongkos ya toh, mungkin bermalam, kemudian mengeluarkan biaya untuk makan, minum, menginap dan seterusnya, keluar biaya. Saya belajar menuntut ilmu karena perintahmu ya Allah, dan saya mengajarkan orang gitu bayar. Kalau dulu kan lillahi ta'ala, tidak dibayar gitu. Lain dengan sekarang kan guru, dosen, honorer, ada DP pengganti waktu, pengganti DP bensin dan seterusnya. Saya belajar dan mengajar. Kata Allah, kamu dusta. Kamu ingin disebut sebagai orang alim, sebagai orang yang berpengetahuan, sebagai orang yang banyak memahami tentang keilmuan. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Orang menyebut namamu, menyanjung kamu, orang mengeluh-elukan dirimu, dan itu sudah kamu rasakan, sudah kamu dapatkan. Akhirnya kelelahan dia menuntut ilmu, kelelahan dia mengajar dan seterusnya, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena lagi-lagi DP niat. Nah, itu juga jadi pembelajaran bagi diri kita. Orang ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, ke tempat mencari nafkah. Kalau DP niat tidak karena Allah, ternyata Allah tidak input, tidak masukkan sebagai pahala tabungan diri kita. Justru apa yang kita niatkan itu akan kembali pada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil, sebesar apapun yang kita lakukan, Allah akan perlihatkan. Baik itu amal soleh ataupun amal tidak soleh, amal buruk. Allah akan tampakkan, Allah akan kembalikan kepada diri kita. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kekayaan. Allah berikan kekayaan. Kalau orang kaya itu hartanya didapat dari mana, dikeluarkan untuk apa? Allah tanya, waktu di dunia apa yang kamu kerjakan? Oh, saya banting tulang mendapatkan harta yang halal. Kemudian harta itu aku infakkan, aku sedekahkan, aku wakafkan, aku bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, menolong orang lain. Kemudian membantu pembangunan tempat ibadah, masjid, pembangunan sekolah, madrasah, membangun sarana-sarana yang menunjang masyarakat banyak. Orang kaya. Dan itu semua karenamu ya Allah. Jadi dia mengklaim, menyatakan bahwa apa yang dia lakukan, melakukan amal-amal kebaikan itu karenamu ya Allah, menolong agamamu gitu, dengan DP harta. Jadi ada orang menolong agama Allah dengan berjuang dengan tenaga fisabilillah. Ada yang berjuang menolong agama Allah dengan DP ilmu, belajar, mengajar. Ada yang menolong agama Allah dengan hartanya gitu. Tapi lagi-lagi Allah katakan, kamu dusta. Kamu menginginkan agar orang itu menyebut kamu sebagai orang baik, dermawan, orang yang suka menyumbang. Dan itu semua sudah kamu dapatkan di dunia. Lagi-lagi orang belajar tentang bagaimana meluruskan niat. Nah, kadang-kadang niat sudah bagus, cuma masukan dari teman, dari sahabat, dari keluarga yang mempengaruhi orang niat. Mau senang, mau susah, niat tetap harus lurus lillahi ta'ala. Mau ada orang datang, niat harus tetap lurus lillahi ta'ala, supaya dia jadi berbobot, berkualitas, bernilai di hadapan Allah. Walaupun simpel, sederhana, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa merubah menjadi sesuatu yang dirindukan oleh diri kita. Niat itu Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan adalah sepertiga daripada agama. Berarti 2/3-nya itu yang lain. DP rukun, DP sunnah, DP apa, yang lain. Sepertiga yang mempengaruhi nilai ibadah yang kita lakukan. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan itu bergantung pada DP niat. Kalau niat karena Allah dan Rasulnya, orang dapat niat itu pahala kebaikan. Tapi kalau niatnya karena wanita yang ingin dinikahi atau
pekerjaan atau yang lain, maka niat itu dikembalikan kepada diri kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan orang berniat lurus, betul-betul ingin menghadirkan suasana keislaman, suasana keilmuan di lingkungan kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkan usia kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurmu dihabiskan buat apa? Maka lisan tidak bisa menjawab, maka amalan, langkah kaki, mata, telinga yang pernah menjadi saksi duduknya di majelis, hadirnya di mana, itu menjadi saksi bahwa amanah umur, usia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ada mungkin hiburan, ya merasakan hiburan, tapi ada yang lain. Orang juga harus proporsional, mana yang menyelamatkan diri kita di masa depan, mana yang menjadi hiburan bagi diri kita. Hiburan boleh, tapi jangan sampai DP porsi mengalahkan perhatian kita kepada persiapan masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan persiapkanlah bekalmu, persiapanmu, planningmu, perencanaanmu untuk masa depan. Masa depan hari ini dunia maupun masa depan di akhirat. Nah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah perintahkan 2 kali takwa. Berarti 1 mengingatkan, yang kedua bisa menjadi bekal. Apa bekal kita? Bekal kita takwa ternyata. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, nanti Allah berikan jalan keluar bagi setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga memberikan rezeki, nikmat dari arah yang tidak dia duga, dia sangka-sangka. Jadi mempersiapkan planning ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bekal yang terbaik adalah bekal kedekatan kita, ketakwaan kita, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita malam hari ini tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niatnya karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jangan sampai amal yang sudah dilakukan lelah, capek, hilang karena salah niat. Atau yang kedua, DP niat betul, cuma ada penyakit hati. Dia membicarakan orang lain, fitnah orang lain, adu domba orang lain, membicarakan yang tidak benar terhadap seseorang, ghibah. Kelelahan kita, sholat, puasa, baca Quran, langsung masuk ke orang yang kita bicarakan. Itu juga naudzubillah min dzalik. Ada 2, 1 karena niat, 1 karena penyakit hati. Membicarakan orang lain, transfer, kita yang puasa, dia yang dapat DP pahala. Jadi dapat dia orang yang paling merugi, orang yang bangkrut. Dia kira dia dapat amal, membawa amal banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hadapan Allah, Allah cek, ini yang pernah kamu zolimi, ini yang pernah kamu sakiti, ini. Jadi karena Anda bisa ini membalas, pahala diambil. Semakin banyak orang yang tersakiti karena diri kita, habis amal kita, tidak bisa lagi memberikan pahala kita, maka dosa orang yang mengadukan tentang kezoliman diri kita, maka masuk ke dalam tanggung jawab kita dosa-dosa orang yang pernah kita zalim tersebut. Itulah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut